Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal maqalatu, adapun makalah ar-rabi'ata asyara yang ke-14 itu an ba'dil hukama'i, diceritakan dari sebagian para ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Ai atibaul qulubi. Ai atibail qulubi maksudnya adalah para dokternya hati. Dokternya hati. Siapa mereka? Wahum, adapun atibaul qulub itu al-auliya'u. Itu al-auliya'u, para wali. Ahli hukama itu maksudnya ya orang yang bisa mengobati penyakit hati. Lah yang dimaksud itu para wali. Kok bisa kan begini ya? Para wali kalau tingkatnya sudah mursyid. Sebelumnya pernah saya jelaskan itu ya. Kalau sudah tingkatan mursyid, itu kan bisa melihat hatinya orang. Bisa merasakan perasaan orang. Nah, dengan bisa melihat itu, kemudian dia mempunyai siasat, mempunyai cara, strategi tertentu untuk memperbaiki penyakitnya hati orang lain. Itu disebut atibaul qulub. Jadi para wali seperti itu. Misalkan sampean sowan datang itu dibaca, oh orang ini begini-begini. Nah, kemudian diberi perlakuan tertentu untuk menghilangkan penyakit hati yang sampai bawa tadi itu. Halo? Ini hebatnya para wali yang jadi mursyid begitu itu. Sehingga para wali disebut atibaul qulub. Dan cara ngobati dia macam-macam. Cara ngobati macam-macam. Kemarin saya ceritakan, bila perlu cara ngobatinya itu sampai disuruh melakukan barang sing rendah, menjijikkan cara masyarakat, enggak umum, bahkan sampai melakukan maksiat. Tapi sekali lagi jangan ditiru, jangan sampai dicoba-coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dawuhnya begini, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallahi qallat ma'rifatuhu billah. Man bermula barang siapa itu tawahhama, yang menduga siapa man, menduga annalahu sesungguhnya itu bagi seseorang waliyan memiliki penolong, aula yang lebih utama, aula yang lebih dekat minallahi kepada Allah Ta'ala, qallat maka sedikit apa ma'rifatuhu, ma'rifatnya man, ma'rifat billahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang menduga bahwa dia memiliki orang yang bisa menolong melebihi Allah, maka orang itu berarti tidak memiliki makrifat, tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, jauh dari Allah. Apa maknanya? Wal makna, adapun maknanya, wal makna, adapun maknanya itu man barang siapa itu donna, menduga siapa man, menduga annalahu sesungguhnya itu bagi seseorang nasiron ada orang yang menolong,
akroba yang lebih dekat minallahi kepada Allah Ta'ala, wa aktsara dan lebih banyak apanya nusrotan pertolongannya minhu daripada Allah, fa innahu maka sesungguhnya orang yang menduga seperti itu lam ya'rif berarti tidak mengetahui siapa man, tidak mengetahui Allah kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan semua itu Allah. Lah kok ada orang yang menduga bahwa ada selain Allah yang bisa diandalkan daripada Allah, berarti dia enggak paham tentang Allah. Waman dan barang siapa itu tawahhama, menduga-duga siapa man, annalahu bahwa itu bagi man, annalahu sesungguhnya itu bagi man, aduan ada musuh, ada yang lebih memusuhi siapa adu, min nafsihi daripada dirinya sendiri, qallat maka sedikit apa ma'rifatuhu pengetahuannya man binafsihi terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang mengira bahwa dia memiliki musuh yang lebih memusuhi daripada dirinya sendiri kepada dirinya, maka orang itu berarti tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Bahwa musuh yang paling hebat, musuh yang paling top itu dirinya sendiri. Halo? Mafhum ini? Musuh kita di Jakarta Raya ini, sesungguhnya musuh kita yang paling kuat, paling top, paling susah, itu adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Kalau ada orang, dia mengira bahwa ada selain dirinya itu lebih memusuhi kepada dirinya, kekuatannya, berarti dia belum memahami siapa dirinya. Ya memang faktanya seperti itu. Dalam Al-Quran kan innan nafsa la ammaratun apa? Sesungguhnya nafsu itu sungguh-sungguh banyak menyuruh kepada kejahatan. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bagaimana sih? Maksudnya makalah ini aiwaman, maksudnya adalah barang siapa zona yang menduga siapa man, menduga annalahu sesungguhnya itu bagi man aduan ada musuh akwa yang lebih kuat min nafsihi daripada dirinya sendiri, al ammaroti yang banyak menyuruh, walawamati dan banyak mencaci maki, fa innahu sesungguhnya man, fa innahu maka sesungguhnya man itu lam ya'rif berarti tidak mengerti, tidak faham, tidak tahu siapa man nafsahu terhadap dirinya sendiri. Barang siapa yang menduga bahwa dirinya punya musuh yang lebih kuat selain dirinya, berarti dia tidak paham tentang dirinya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa musuh kita yang paling kuat, paling susah, paling jos itu adalah diri kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kenapa ya? Karena ya apa ya? Gini, nafsu Khalil, nafsu itu satu sisi kita itu butuh nafsu untuk bertahan hidup. Tapi satu sisi nafsu itulah yang memusuhi kepada kita. Ini kan wangel ngene iki. Musuh paling susah itu kan musuh dalam selimut. Halo? Musuh yang paling susah untuk dibasmi itu adalah musuh dalam selimut. Dan itu wujudnya di dunia adalah diri kita sendiri. Kita butuh nafsu untuk bertahan hidup. Nafsu makan, nafsu menikah, nafsu terkenal. Itu kan kita butuh itu dalam faktanya di dunia. Betul nggak nih? Ya.
hidup ini bisa menjadi dinamis, bergerak, progresif. Itu karena ada nafsu. Tapi satu sisi nafsu itulah yang memusuhi, yang menjerumuskan kita ke arah yang jelek. Karena innan nafsa la ammaratun bilassu. Maka yang paling susah itu nafsu. Lah kok kita menduga bahwa ada musuh yang lebih kuat daripada nafsu, oh berarti dia nggak paham. Nah gitu. Lah konconya nafsu, bolonya nafsu, yang mendukung nafsu, itu setan. Jadi setan ini punya bolo yang berupa nafsu. Mafhumnya apa? Kalau kita itu bisa mengendalikan nafsu, menghilangkan keinginan-keinginan duniawi nafsu, maka setan itu tidak punya kesempatan untuk menggoda diri kita, karena nggak ada bolonya. Sehingga gampang untuk dihalau, gampang untuk dilawan. Jadi yang membuat kita itu sering kalah melawan setan, itu karena kita punya nafsu yang mengumbar keinginan, kesenangan nafsu. Iya itu. Bisa diambil kayak gini kan? Nah. Sampai-sampai zikir kita, doa kita, minta perlindungan kepada Allah dari setan untuk tidak diganggu, itu nanti susah terwujudkan kalau kita itu masih memiliki atau masih mengumbar nafsu. Seingat saya sudah pernah menjelaskan ya, nafsu itu ibarat makanan. Jadi gini, setan itu ibarat anjing yang mengganggu kepada kita. Kalau anjing itu tahu bahwa kita membawa daging, makanan kesukaannya anjing, maka otomatis anjing itu akan terus mengikuti kita, bahkan mengejar kita. Kalau anjing itu tahu bahwa kita membawa daging, makanan kesukaannya anjing. Mbok kita itu sudah meminta bantuan kepada orang yang memiliki anjing agar dijauhkan, sulit. Maka anjing tetap akan berot, lari, mendekat, mengejar kepada kita. Selama kita punya. Nah, karena itu cara untuk menyiasatinya biar nggak digoda oleh anjing terus, caranya apa? Dagingnya ini dijauhkan dari kita. Dagingnya dijauhkan, dibuang, maka anjing ini akan lari ke tempat lain, tidak lagi menggoda kepada kita. Mafhumnya, setan itu menggoda kita karena kita itu punya nafsu tadi itu. Karena kita punya menuruti keinginan nafsu. Kalau keinginan nafsu itu kita hilangkan, kita kendalikan, maka setan ini sudah tidak punya keinginan untuk menggoda kepada, bukan punya keinginan, tidak ada kesempatan lagi untuk menggoda kepada kita, nggak ada jalan lagi gitu. Wong yang diinginkan sudah nggak ada di kita kok. Nah, itu umpamanya seperti itu. Ini bisa sampean pikir sendirilah cara bagaimana melawan setan. Jadi karena itu prinsipnya ya wes pengendalikan nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatu, adapun makalah al-khamisata asyarah yang ke 15 itu an Abi Bakrin, diceritakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang banyak benernya atau yang banyak membenarkan. Kenapa Sayyidina Abu Bakar dijuluki As-Siddiq? Karena keistimewaan Sayyidina Abu Bakar itu
mampu mempercayai apapun berita yang dibawa oleh Kanjeng Nabi tanpa berpikir panjang. Contoh, Kanjeng Nabi begitu malam itu di Isra Mi'raj kan, begitu diceritakan, sahabat Abu Bakar langsung percaya tanpa berpikir panjang. Dan semua berita yang dibawa oleh Kanjeng Nabi, sahabat Abu Bakar langsung percaya. Sehingga beliau diberi julukan As-Siddiq. Ditanya begitu. Radhiya semoga meridhoi siapa Allahu Ta'ala anhu kepada Abu Bakar. Fi qoulihi ta'ala tentang firman Allah Ta'ala. Dari sahabat Abu Bakar menafsiri tentang ayat ini. Dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dhuhara telah tampak apa al-fasadu kerusakan fil barri di atas bumi wal bahri dan di dalam lautan. Bima kasabat aydin nas, sebab perilakunya tangan manusia. Nah, tentang ayat ini sahabat Abu Bakar qala bersabda siapa sahabat Abu Bakar, ai Abu Bakrin maksudnya adalah Abu Bakar fi tafsiri dzalika tentang tafsirnya demikian ayat Dhahrul fasadu fil barri wal bahri. Tafsirnya begini, al barru adapun maknanya lafal baru daratan itu huwal lisanu lisan, lidah, ucapan. Wal bahru adapun maknanya lafal al bahru lautan itu huwal kolbu hati. Fa'idha fasada, maka apabila telah rusak apa al-lisanu lisan, ucapan, rusaknya bagaimana? Bisabi dengan mencaci maki, masalan umpamanya, bakat maka menangis alaihi atas lisan, apa an-nufusu semua orang. Ay al-ashkhosu maksudnya adalah semua orang, mimbani adama dari umatnya Bani Adam. La fa idza fasada, maka apabila rusak apa al-qalbu hati, rusaknya itu birriya sebab riya, masalan umpamanya bakat maka nangis alaihi karena rusaknya hati tadi itu siapa al-malaikatu para malaikat. Ini tafsirannya Sayyidina Abu Bakar. Kila diucapkan atau ditanyakan apa al-hikmatu fi, kila diucapkan apa al-hikmatu adapun hikmah fi annal lisana di dalam bahwa sesungguhnya lisan itu wahidun satu, itu tambihun mengingatkan lil abdi kepada seorang hamba, mengingatkan fi annahu di dalam bahwa sesungguhnya abd hamba itulah yang bagi tidak seyogyanya apa ayyatakallama hendaknya berbicara siapa abd illa fima kecuali di dalam perkara yuhimmu yang mementingkan siapa manhu terhadap ma. Wa fi khairin dan di dalam hal kebaikan. Wa fi khairin dan di dalam hal kebaikan. Diucapkan begini, apa sih hikmahnya mengapa manusia itu dijadikan memiliki satu mulut? Kenapa? Kok Allah itu menjadikan kita satu mulut, satu lisan? Ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak seyogyanya kita itu ngomong kecuali dua hal. Kecuali satu, omongan itu penting. Yang kedua, fi khairin, tentang kebaikan. Jadi kalau tidak penting dan tidak baik, sebaiknya diam. Ukurannya dua, penting dan baik. Baik saja, kalau nggak penting, sebaiknya diam. Penting saja, tapi nggak baik, sebaiknya diam. Jadi kita itu diperkenankan sebaiknya
ngomong ukurannya dua ini. Pastikan apa yang keluar dari mulut itu penting dan baik. Baik tentu ukurannya adalah syariat. Penting itu ukurannya adalah kemanfaatan terhadap orang lain dan diri sendiri. Bisa dipraktekkan nggak ini ya? Karena itu ada cerita ya, kan sahabat Abu Bakar itu setiap pagi itu ngemut kerikil. Kalau kita mungkin permen ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan lisan ini biar tidak ngomong. Jadi kalau mau bicara, kerikilnya itu diambil baru ngomong. Selesai ngomong, kerikilnya dimut lagi. Tujuannya apa? Agar lisannya apa? Terkendali, tidak gampang ngomong. Ya ini bisa nggak kira-kira? Ya Allah, ya anulah ditirulah. Kemana-mana ngemut permen, biar nggak iso ngomong. Kalau kita mungkin permen ya, kalau Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Moga-moga bisa ngelakoni. Mulai sekarang omongannya dijaga, tidak banyak ngomong kecuali terpaksa. Bagaimana kita itu caranya? Jangan ngomong kecuali terpaksa. Kalau sampai bisa melakukan ini, maka ganjaran ngomongnya itu seperti ganjaran melakukan kewajiban. Melakukan kewajiban jauh lebih utama daripada melakukan kesunatan. Nah, orang ngomong kalau terpaksa, hanya terpaksa itu berarti ganjarannya sama dengan melakukan kewajiban. Oh, alam bisawab. Hati-hati. Al-Fatihah.